membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbiaya hemat bintang 4 versi Skytrax. Masih jernih guys pantainya guys. Keren. Pantainya masih jernih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Aku doakan kalian supaya semakin hari semakin sehat, semakin kuat, dan makin bisa mengendalikan si rasa anxiety itu. Anxiety yang sangat membuat kita terpuruk ya. Jadi penyakit yang kecil-kecil aja jadi rasanya kok gede banget gitu semenjak kena si anxiety disorder ini. Anxiety disorder adalah kecemasan yang berlebihan. Jadi kalian cemasnya itu sangat berlebihan sehingga kalau pusing aja dipikirin, kalau kuping gatel aja bisa-bisa kamu pikirin juga, jangan-jangan nih gatel, jangan-jangan ini, jangan-jangan ada apa ya, ada virus kali, ada apa, panjang deh pokoknya. Oke, di video kali ini aku pengen kabarin kalian bahwa aku sekarang ini sedang ada di kota Kupang. Aduh capek juga nih. Aku nggak bawa perlengkapan untuk standingnya si handphone ini, jadi megangin handphonenya pakai tangan. Sekarang aku sedang ada di kota Kupang. Seperti yang kalian tahu bahwa aku tinggalnya di Jakarta. Jadi sekarang aku sedang berada di Kupang dari minggu lalu. Jadi hari Minggu lalu aku mendarat di Kupang, naik pesawat. Terus sekarang udah seminggu lebih aku ada di Kupang. Jadi guys, aku pengen cerita. Tadi kan di video yang sebelumnya aku udah ngasih tahu kalian bagaimana pada saat itu aku sedang mendarat ya, naik pesawat untuk pertama kali setelah aku kena si anxiety disorder ini. Untuk pertama kali aku naik pesawat lagi, rasanya semriwing. Jadi dari di rumah aja aku udah, jadi gini, beberapa hari, jadi kan ini kan sebetulnya keputusan mendadak juga, aku pergi ke Kupang gitu sama keluarga. Jadi kira-kira 2 atau 3 hari sebelumnya aku terus memutuskan untuk ke tempat papanya anak-anak, nemenin dia liburan lah akhir tahun ya di sini. Terus nggak ada rasa apa-apa tuh, pengen naik pesawat dan lain-lain gitu kan, dan sebagainya gitu, bakal naik pesawat. Terus naik pesawat juga bakal malam-malam gitu, itu nggak ada rasa apa-apa gitu. Sampai di hari H-nya guys, di hari H-nya terus tiba-tiba pas udah mau naik mobil mau ke airport Soekarno Hatta, itu rasanya semriwing banget. Itu rasanya aduh, selamat gak ya? Yang paling aku takutin adalah ya selamat atau enggak gitu loh. Karena kan kebayang gak sih kalau kita udah naik pesawat itu kan bener-bener kita ya udah di dalam pesawat ya udah gitu, kita nggak akan bisa minta pertolongan siapapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nggak ada lagi yang bisa kita minta tolong, kita nggak bisa turun naik pakai tangga atau apa gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi bener-bener kita bener-bener sendiri gitu loh di pesawat itu, bener-bener kita dan orang-orang yang ada di pesawat itu gitu kan. Jadi rasanya itu adalah ini yang dinamakan sensasi datang setelah rasa ketakutan duluan gitu loh. Jadi aku sih ngerasa tadinya memang lambung aku baik-baik aja, aku kan ada asam lambung, jadi lambung aku baik-baik aja. Terus tiba-tiba ada sensasi gitu, karena kenapa? Karena ternyata aku ketakutan gitu loh. Jadi takut duluan dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Aku takut nanti pada saat di pesawat terus pesawatnya jatuh, terus aku takut misalnya nanti kalau aku jatuh terus siapa yang nolongin, kan gak ada yang nolongin lagi kan gitu. Namanya kita di pesawat ya udah, kita tinggal satu board itu aja yang kita cuma bisa minta tolong kepada Allah gitu kan. Nah jadi apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku takutkan? Aku takut mati. Terus apalagi? Kenapa kamu takut mati? Karena takut masuk neraka. Terus apalagi? Takut gak ketemu anak-anak, takut gak ketemu orang tua. Terus bagaimana nanti kelanjutan kehidupan keluarga aku gitu kan, yang aku tinggalkan misalnya gitu kan. Oh jadi apa yang untuk supaya aku nggak terlalu takut lagi, apa caranya? Ya caranya hanya dengan pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gimana? Ya udah, keluarga aku pasrahkan, terus orang tua aku pasrahkan, dan aku tidak mau meramal di masa depan gitu loh. Aku nggak mau meramal kalau nanti pesawat begini gimana, kalau pesawat begitu gimana. Aku nggak mau nerusin meramal seperti itu. Jadi aku pasrahkan saja kepada Allah. Terus aku berzikir. Zikirnya apa? Zikirnya istighfar. Terus aku juga zikir sholawat Nabi, terus zikir la ilaha illallah, itu yang aku lakukan gitu loh. Terus setelah itu ya aku sampai di bandara terus sholat gitu kan, sholat juga. Terus ya udah berzikir aja, terus pasti ada rasa
masuk lagi tuh rasa nanti kalau ini begini gimana, nanti kalau itu gitu. Kalau udah seperti itu aku pasrah lagi gitu loh. Aku pasrah lagi, aku memohon kepada Allah, ya Allah, yaitu aku berdoa, ya Allah panjangkan umurku dan berikan aku umur yang bermanfaat, dan kalaupun memang kelak sudah waktunya aku untuk kembali kepadamu, panggil aku dalam keadaan husnul khotimah dan masukkanlah aku ke dalam surga firdausmu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang aku lakukan pada saat itu gitu loh. Jadi udah nggak ada lagi yang aku bisa lakukan kan gitu. Untuk mundur ya aku nggak mau, karena aku pengen berangkat gitu loh. Aku pengen ke Kupang, dan waktu itu aku kan berangkat juga sama anakku kan gitu loh. Jadi ya udah pasrah aja, pasrah ya, namanya sensasi naik turun waktu itu kan gitu. Sempat sendawa juga gitu, sendawa juga, terus pikiran jelek masuk lagi. Dan pada saat pikiran jelek masuk, aku justru ngeramalnya seperti ini kan, kalau orang bilang kan meninggal, kalau kita mikirin masa depan yang belum tentu kan namanya ngeramal gitu ya. Kalaupun mau ngeramal yang baik-baik. Kayak aku tuh sempet yang mikir, kalau pikiran jahat jelek itu masuk, aku mikir gini, nanti kalau udah sampai di sana pasti gue begini, pasti gue begitu gitu loh. Jadi nggak tahu kenapa pas gitu aku jadi lebih tenang aja gitu, lebih tenang, zikir, pasrah, dan terima semua sensasi itu, malah aku jadi lebih tenang. Cuma memang nggak bisa tidur gitu kan, karena pesawatnya kan jam 2.45 pagi dari Jakarta gitu kan. Seharusnya kan itu waktunya kita tidur kan gitu. Anakku juga bisa tidur gitu kan. Terus ya udah aku pasrah aja, terus emang nggak bisa tidur sih. Biar gimana kan, yang namanya si anxiety disorder ini kan, si sensasi ini kan memicu kita jadi tenaganya makin kuat ya. Jadi sama sekali nggak bisa tidur dan nggak ada ngantuknya gitu loh. Jadi kita kan powerful sebenarnya pada saat itu gitu. Cuman bisa dikuasai dengan cara yaitu pasrah, dengan cara terus zikir. Apa yang kamu takutkan, kenalin ketakutan kamu. Apa yang kamu takutkan, nah itu yang kamu lakukan sebagai pencegahannya ya. Kayak itu aku bilang tadi kan, aku takut masuk neraka, sehingga aku bersolawat, sehingga aku beristighfar yang banyak, sehingga aku membaca la ilaha illallah gitu. Ya itu yang aku lakukan gitu. Terus sempet juga aku baca-baca surat-surat, kayak surat-surat Al-Baqarah yang 1-10, terus ayat kursi. Terus aku juga baca Al-Baqarah 284 sampai 286 itu aku baca. Terus sempat baca surat Al-Mulk juga ya. Surat Al-Mulk itu kan bagus ya. Jadi kalau misalnya kita terjadi apa-apa, misalnya kita meninggal gitu ya, jadi terhindar dari siksa kubur gitu. Itu Nabi yang bilang seperti itu. Jadi apa yang aku takutkan itu yang aku lakukan agar aku merasa bahwa diri aku menjadi tenang gitu loh. Pasrah dengan cara seperti itu. Aduh capek aku karena megang ini pakai tangan, nggak bawa standing buat handphone. Jadi sampai di sini dulu, aku cuma pengen kasih tahu sama kamu bahwa aku sekarang sedang ada di Kupang. Jadi mungkin nggak sering-sering bikin video, karena di DM itu juga ada yang ngomong, kok Mbak belum nggak bikin video lagi gitu. Terus di YouTube juga, Mbak belum bikin video lagi. Memang aku belum bikin video karena sekarang aku lagi ada di Kupang. Tapi nanti sebisanya aku mau bikin video, insya Allah aku bikin gitu ya. Jangan lupa komentar, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like jika kamu suka sama video ini. Terus di subscribe bila kamu suka sama channel aku. Tidak ada paksaan sama sekali. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.